Kiai Haji Abdul Karim atau biasa disebut dengan Mbah Manap, nama kecilnya beliau memang seperti itu. Ini adalah dari keluarga petani yang ada di daerah Banar. Beliau anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak yang pertama adalah bernama Aliman, kemudian kakak yang kedua bernama Mukmin, kemudian beliau Mbah Manap, kemudian ada adik putri bernama Armiyah. Semenjak kecil memang beliau hidup sangat sederhana dari keluarga yang sederhana. Akan tetapi beliau memiliki garis keturunan yang mulia. Jadi beliau termasuk salah seorang bangsawan keraton Jogja, namun karena tidak tahan melihat situasi di keraton yang ada perselisihan antara keluarga keraton yang pro dengan Belanda dan anti dengan Belanda. Ketika Mbah Yai Manap ini berusia 8 tahun, ini bapaknya itu meninggal dunia. Kemudian setelah wafat abahnya ini, beliau juga ikut membantu ibunya ketika bertani, meneruskan pekerjaan daripada suaminya atau abahnya Mbah Manap. Begitu juga setelah itu juga berdagang. Kemudian ibunya yang namanya Mbah Nyai Salamah ini menikah lagi dengan orang lain yang juga kebetulan bernama Mbah Ngaliman. Ketika Mbah Aliman ini menjadi bapak asuh dari ketiga anak laki-laki ini kebetulan agak keras. Mereka bertiga ini disuruh ke sawah, kemudian ngurusi ternak, ngarit, dan seterusnya. Kalau ada pekerjaan yang tidak beres, ini sering dihajar mereka bertiga ini. Dan pada akhirnya beliau bersama dengan kakak-kakaknya itu berunding. Ini gimana? Kita ini mau mencari ilmu, kita ini sudah dipeseni sama orang tua kita untuk mencari ilmu. Yang pada akhirnya satu keluarga itu pergi ke Jawa Timur. Karena waktu itu memang terkenal di Jawa Timur ada beberapa pondok pesantren dan beberapa kiai yang mumpuni yang bisa untuk belajar ilmu agama. Sehingga beliau memang berkenan dari awal, dari mulai kecil mempunyai cita-cita untuk belajar ilmu agama ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah tersambut dengan ajaan kakaknya yang bernama Aliman untuk ikut mengembara di Jawa Timur. Yang pada waktu itu tempat pertama yang disinggahi itu adalah Pondok Babadan Gurah. Setelah 3 tahun di Babadan dilanjutkan di Cepoko. Nah, di Cepoko ini mengikuti Mbah Zainuddin. Di sana lumayan lama, hampir 6 tahun atau 7 tahun lebih. Terus kemudian pindah lagi dari Cepoko itu ke Pondok Trayang Bang Sri. Di situ beliau belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau ke Pondok Sono Sidoarjo. Kemudian beliau juga pernah belajar di Pondok Sidoarjo di Sepanjang. Kemudian beliau juga pernah ke Pondok Panji, Cangaan, Bangil. Ketika Mbah Yai Aliman ini sudah 25 tahunan lebih, beliau itu dawuh kepada adik-adiknya, aku ini wis cukup lek ku mondok, kemudian Manap ini sampean teruskan mondok. Kakaknya ini tahu bahwa himmah atau semangat belajarnya Mbah Manap itu begitu besar. Akhirnya kakaknya beramal ini ngalah. Sudah, saya yang bekerja, kamu yang belajar, nanti untuk biaya kamu belajar, nanti saya yang membantu. Mulai dari situlah Mbah Yai Manap ini baru bisa merasakan mondok tenanan. Dan pada akhirnya beliau mondok di Mbah Yai Khalil Bangkalan. Lama di situ beliau 23 tahun. Beliau itu ke Bangkalan itu usianya sudah hampir 40. Ketika beliau mondok di Bangkalan ini, beliau ya seperti zaman-zaman seperti itu, beliau dalam keadaan yang sangat kekurangan.
sering beliau mencari bekal, beliau ikut menuai padi atau bahasa Jawa itu ikut panen di daerah Banyuwangi, di daerah Jember. Kemudian ini untuk bekal nanti belajar di Madura ini. Nah, kemudian suatu saat beliau itu pernah membawa hasil panen dari beras padi dari daerah Jember atau Banyuwangi. Kemudian disambut oleh Mbah Khalil, wah kebenaran ini ayam saya butuh makan. Kemudian beras dari hasil ongkos panen padi ini diminta semuanya oleh Mbah Khalil. Kemudian Saking taatnya kepada guru, akhirnya Mbah Kiai Manap menyerahkan beras tersebut kepada gurunya, ditaruh di dapur. Ternyata beras yang baru didapatkan oleh Mbah Kiai Manap itu oleh gurunya diberikan ke ayam, disebarkan ke ayam untuk makanan ayam. Dan Mbah Kiai Manap pada waktu itu tetap ikhlas, rela dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, setelah itu Mbah Kiai Manap makan apa? kemudian beliau dibersihkan untuk makan daun apa istilahnya, daun pace kalau orang sini. Akhirnya Mbah Kiai Manap mulai saat itu ketika didhawuhi seperti itu sudah tidak pernah lagi bekerja gampangan. Itu suatu saat ketika ngaji kebetulan terlambat karena ada urusan, akhirnya kebagian tempat yang panas Sehingga sampai tengah-tengahnya ngaji itu sampai beliau sempat tidak sadarkan diri karena ya seperti itu. Setelah diusut ternyata beliau memang sudah berhari-hari tidak makan. Sehingga tidak sadarnya ini karena memang beliau istilah sekarang itu ya kelaparan karena tidak, saking kekurangannya bekal daripada beliau. Tapi beliau tetap punya himmah yang sangat besar. Mbah Kiai Manap ketika beliau mondok itu hanya memiliki satu baju, satu pasang baju gitu. Jadi kalau kotor kemudian dicuci ya beliau tidak berani keluar dari sungai karena memang tidak punya baju selain yang di jemur itu. Sambil ngelalar nadzoman, sambil ngelalar kitab, kemudian setelah baju itu kering kemudian dipakai lagi. Ini adalah bentuk tirakat yang dilakukan oleh Mbah Kiai Manap. dan akhirnya beliau sampai 23 tahun di Bangkalan dan kemudian diusir oleh Mbah Yai Khalil. Karena sudah saking lamanya mungkin ya sudah santri senior di Bangkalan itu sudah saking lamanya di sana. Terus Mbah Khalil sampai dawuh, sudah sampean pulang, ilmu saya sudah habis. Ya, beliau sebetulnya ya masih tidak berkenan, masih tetap ingin mondok. Karena Mbah Yai Manap itu tidak pernah mikir arepe boyong. Tidak pernah mikir akan pulang dari pondok karena beliau itu mau pulang kemana gitu. Kemudian beliau ingat bahwa punya teman yang satu pondok yang bernama Mbah Hasyim Asy'ari itu, hanya beliau singgah di Tebu Ireng, mondok di sana sekaligus ikut membantu mengajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Walhasil akhirnya karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini sebelum berpindah di Tebu Ireng itu pernah tinggal di Muning. Karena memang ya seperti itu, Mbah Hasyim itu pernah diambil menantu keluarga Banjarmati. Jadi pernah menjadi menantunya keluarga Banjarmati. Akhirnya hubungan ini masih baik, kemudian beliau menanyakan kira-kira masih ada enggak putri yang kira-kira bisa dengan beliau. Akhirnya Mbah Yai Hasyim ini kirim surat bahwa saya punya jago. Ini santri Bangkalan dan teman saya dan gini-gini. Lek sampean duwe anak wedok iki jagone, saya punya jago, seperti itu bahasanya. Kemudian surat ini disuruh mengantarkan ponakannya tadi kepada Mbah Yai Soleh. Setelah itu ya pernikahan itu jadi karena memang permintaan daripada Mbah Hasyim. Dan kemudian dibawa ke Kediri, Banjarmati. Setelah 1,5 tahun dan punya putri yang namanya
Mbah Yai Hana. Ini Mbah Yai Soleh kemudian kebetulan dimintai tolong oleh Lurah Lirboyo untuk mendandani Lirboyo. Pada waktu itu beliau di Lirboyo itu terkenal dengan Lirboyo adalah tempat wingit. Karena memang Lirboyo itu pada saat itu menjadi markasnya para maling. Ada satu istilah itu Lirboyo itu jalmo moro, jalmo mati. Sopo sing jajal moro berarti jajal mati. Ya, waktu dibikinkan rumah, rumah bahasa sekarang itu rumah gedek. Rumah gedek di tempat di situ, kemudian diperintah memang untuk menetap di situ. Kemudian beliau ini disuruh di Lirboyo ini dibawakan santri 2. Kemudian dikasih satu cengkir beras, terus kemudian ayam jago 1. Dan kemudian ketika setelah 40 hari beliau kaget, berasnya masih utuh, ayamnya masih utuh. Akhirnya beliau tanya kepada santrinya, Mbah Samsudin, loh, lah berasnya kok utuh, ndak ada yang makan ya? Kata kedua santri itu jawab sambil bingung, karena memang beliau tidak menyuruh kedua santri tersebut untuk memasak. Mboten ngengken Yai, mboten ngengken masak. Lah terus kata Mbah Kiai Soleh, dahar opo Kiai Manap? Nggih dahar daun-daun niku. Sing didahar itu adalah daun-daun itu yang ada di sekitar rumah, yang ada di kebun sekitar rumah. Mbah Abdul Karim di dalam mendidik santrinya ini, bahasa sekarang itu tidak mengenal lelah. Sampai-sampai putri-putrinya sendiri ini ya tinggal sisa-sisa waktu. Jadi mengajar putri-putrinya itu setelah selesai mengajar dari semua santri. Jadi waktunya memang dicurahkan betul untuk mengajar santri. Dikisahkan dari Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur bahwasannya waktu beliau untuk keluarga ini memang ada, tapi setelah beliau menyampaikan amanat dari orang tua para santri, sehingga waktunya terlebih dahulu untuk para santri. Setelah itu beliau kemudian baru menyempatkan waktunya untuk keluarga. Jadi bayangkan, beliau itu mulai mengaji, santri itu mulai jam 9 sampai jam 12. Kemudian siangnya itu ngaji setengah 3 sampai jam 5, kadang sampai setengah 5, kadang sampai jam 5. Nah di sela-sela itu, istirahat itu, beliau sore setelah asar jam setengah 5 sampai maghrib itu biasanya mengajar putri-putrinya, putu-putunya untuk belajar Al-Quran. Keterangan dari Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, beliau itu tidak pernah sare sebelum beliau itu muter pondok melihat santri-santri Lirboyo itu sare terlebih dahulu atau istirahat terlebih dahulu. Nah kalau kemudian dilihat kok santri-santrinya itu sudah istirahat, baru beliau masuk rumah untuk istirahat. Itu pun juga istirahat beliau tidak langsung serta-merta sekonyong-konyong langsung istirahat, itu tidak. Beliau terkenal dengan kuatnya dalam beribadah, kuatnya dalam berzikir. Beliau itu setiap kali mengaji itu sering kali santri nggak mulai wajib ngadep dampar. Nah, ini santri setiap kali pulang wajib ngadep dampar. Ini adalah satu nasihat bagi kita semuanya. Ini sering dipesankan oleh beliau kepada santri-santrinya, terutama santri-santri yang sudah pulang ke rumah. Ini dipesankan betul, sesibuk apapun, serepot apapun, bahwa prinsip untuk medep dampar atau istilahnya mengajar ini tidak boleh ditinggalkan oleh beliau. Beliau sangat keras sekali memesan, memberikan wasiat, perintah kepada santri-santrinya terutama yang pulang ini untuk tidak meninggalkan untuk mengajar. Istilahnya medep dampar itu istilah lain daripada mengajar. Sesibuk apapun, serepot apapun, termasuk jihad menghilangkan kebodohan. Ini adalah
manifestasi daripada jihad yang era sekarang saya kira seperti itu. Karena kita kondisi negara yang aman, ya tidak mungkin kita akan berperang dengan siapa kita berperang. Maka termasuk salah satu jihad ini adalah jihad di dalam menghilangkan kebodohan. Dan itu sudah diterapkan oleh Mbah Abdul Karim dari dulu memang seperti itu. Ini pesan beliau seperti itu. Ya. Itulah kisah tentang betapa berat perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Karim. Hanya membayangkannya saja, meniru perjuangan beliau terasa mustahil bagi kita. Namun, setidaknya perjuangan beliau dapat menjadi percikan api yang mengobarkan semangat kita agar tidak pernah berhenti belajar, lalu mengajar, sebagai manifestasi jihad kita dalam memerangi kebodohan. Selamat Hari Santri Nasional 2020, Santri Sehat, Indonesia Kuat.